Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode table. Metode table merupakan penentuan akar-akar persamaan non-linear di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Metode table bisa dibilang sebagai salah satu metode dalam metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan. Prinsip dari metode table ini adalah memasukkan nilai x antara batas tertentu, batas atas dan juga batas bawah ke dalam suatu fungsi. Jika fx mendekat nilai 0, maka nilai x itulah yang dianggap sebagai akar persamaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sairina Ulfa, yaitu mengenai contoh dari metode table. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari metode tabel. Nah, untuk menyelesaikan soal dari metode tabel ini sudah ada algoritma atau langkah-langkah pengerjaannya. Jadi kita langsung aja ikuti algoritmanya. Nah, untuk algoritma pertamanya didefinisikan fungsi fx. Nah, di sini kami definisikan fungsi fx-nya menjadi x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 1. Lalu langkah kedua, tentukan range untuk x yang berupa batas bawah atau x bawah dan batas atas atau x atas. Nah, untuk x bawah, x atasnya di sini saya tentukan menjadi 1 dan x bawahnya itu 0. Lalu langkah selanjutnya tentukan jumlah pembagian n, yaitu untuk di iterasinya dari 0 sampai dengan n. Nah, di sini kami tentukan menjadi 10. Jadi akan untuk iterasinya menjadi 0 sampai dengan 10. Kita buat dulu di sini 0 sampai dengan 10. Lalu langkah keempat, hitung langkah pembagian H. Nah, gimana sih cara mencari H ini? Yaitu dengan cara X atas dikurang X bawah dibagi dengan N. Langsung aja kita ketik di sini. X atasnya 1 dikurang X bawahnya 0 dibagi dengan N, yaitu 10. Didapatkan hasilnya 0,1. Lalu langkah selanjutnya untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitung XI dan YI-nya. Nah, untuk cara cari XI-nya yaitu X bawah ditambah I dikali dengan H. Langsung aja di sini kita operasikan, yaitu X bawah ditambah dengan I dikali H. Didapatkan hasilnya 0. Begitupun untuk iterasi I sampai dengan 10. Gitu juga caranya, ini bisa langsung diturunkan ke bawah. Tetapi sebelum menurunkan, kita harus mengunci dulu untuk X bawah dan H-nya. Yaitu dengan cara ditaruh dolar di antara huruf vokalnya, huruf B-nya. Agar si X bawah dan H ini nggak ikut turun ke bawah. Jadi yang ikut turun ke bawah hanya iterasinya saja. Nah, langsung aja di sini kita klik 2 kali untuk turunin ke bawahnya. Nah, di sini didapatkan hasilnya 0, 0,1, 0,2, 0,3 hingga dengan 1. Lalu untuk cari YI-nya itu adalah YI sama dengan FXI. Artinya YI ini adalah fx, nilai dari fx-nya. Nah, untuk cara menyelesaikannya, kita ikuti saja dari soal yang udah didefinisikan di awal, yaitu x didapatkan tadi hasilnya 0, dipangkatkan dengan 3, dikurang 7, dikali dengan x ditambah 1. Didapatkan hasilnya 1. Nah, untuk Y ini bisa langsung diturunkan ke bawah untuk mendapatkan hasil untuk iterasi 1 sampai dengan 10-nya. Langsung diklik 2 kali kayak gini, didapatkan hasilnya seperti ini. 1, 0,301 sampai dengan minus 5. Nah, untuk tahap terakhir, yaitu untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicari ke di mana?
Nah, langkah selanjutnya yaitu cara cari di mana k-nya atau hasilnya. Bila fxk sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaiannya. Nah, dilihat di sini, apakah ada yang hasilnya sama dengan 0? Nggak ada nih, maka kita lanjut ke step selanjutnya. Bila fxk dikali fxk tambah 1 lebih kecil daripada 0. Nah, fxk ini bisa dikatakan nilai sebelum dan fxk tambah 1 ini adalah nilai sesudah. Nah, contoh misal fxk-nya ini di 1, maka fxk tambah 1 adalah 0,301. Gimana nih cara kita cari agar hasilnya itu lebih kecil daripada 0? Caranya adalah dengan mengkalikan yang beda tanda. Karena kalau sama-sama positif, ini akan menghasilkan yang lebih besar daripada 0. Maka di sini kita dapatkan di iterasi 1 dan 2, yaitu 0,301 dikali dengan min 0,92. Karena ini kalau dikalikan hasilnya akan lebih kecil daripada 0, karena nanti hasilnya akan minus. Nah, untuk langkah selanjutnya, maka bila fxk lebih besar dari fxk tambah 1, maka fxk adalah penyelesaiannya. Nah, maka bila fxk ini adalah 0,31 lebih kecil daripada fxk tambah 1, yaitu min 0,392, maka 0,1 ini adalah penyelesaiannya. Tapi di sini enggak, karena 0,31 ini lebih besar daripada min 0,392, bukan lebih kecil. Maka kita lanjut ke step selanjutnya, atau step terakhir, yaitu bila tidak SSK tambah 1 adalah penyelesaiannya, maka 0,2 ini adalah penyelesaiannya, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara XK dan XK tambah 1. Nah, didapatkan hasilnya itu 0,2, atau dapat dikatakan di antara 0,1 dan 0,2. Nah, langsung aja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penjelasan dari metode biseksi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mauliza. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan untuk bagian programnya. Setelah kawan saya tadi kan sudah menjelaskan untuk soal metode tabel menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya di sini akan menjelaskan alur program dari soal tersebut. Jadi ceritanya kita mengimplementasikannya itu melalui program menggunakan bahasa C++. Jadi di sini saya menggunakan IDE bernama dev C++ untuk mengimplementasikan soal tersebut. Tanpa berlama-lama kita buka dulu untuk programnya. Jadi di sini saya cuma mau jelasin sedikit tentang alur program atau struktur programnya untuk metode tabel. Bisa kalian lihat di bagian atas itu ada library bawaan C++, yaitu ya seperti biasa ada include iostream, include stdio, stlib, using namespace std. Yang dimana iostream ini input output stream, stdio, input output, yaitu include math.h ini biasa untuk operasi matematika pada program C++. Next, di bagian sini kita melihat ada definisikan fungsi fx. Definisikan fungsi fx itu, kita tahu fungsi fx-nya itu kan tadi soal yang dijelaskan kawan saya tadi kan x pangkat 3 dikurang 7 dikali x tambah 1. Nah, di sini return POW, maksudnya return POW ini nggak bisa dipakai kalau misalnya nggak ada library math.h ini. Jadi si POW ini berfungsi untuk membaca pangkat di dalam bahasa pemrograman C++. Jadinya x pangkat 3 dikurang 7 dikali x ditambah 1. Next kita masuk ke program utamanya, yang dimana in main saya deklarasikan beberapa variabel di sini menggunakan fungsi xb, xa. Xb itu adalah batas bawah, xa itu adalah batas atasnya.
Yang dimana batas bawahnya tadi kan kita 0 ya, 0. Batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 1. Nah, ini batas atasnya 1. Setelah itu saya deklarasikan variabel fx1, fx2, dan h. H itu adalah x atas dikali x bawah dibagi n. Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi cout dan cin, yang dimana cout itu adalah karakter output dan cin itu adalah karakter input. Di sini untuk cout-nya adalah untuk mengeluarkan tulisan metode tabel di bagian atas, dan cout selanjutnya itu untuk menampilkan soal, yang dimana soal kami itu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 1. Selanjutnya ada fungsi cout untuk input batas atas, dan nanti kita masukkan melalui cin, yang dimana batas atasnya itu adalah 1. Selanjutnya sama ada input batas bawah, dan kita masukkan nanti input batas bawahnya itu 0, dan masukkan banyak iterasi, dan iterasi yang kita masukkan itu adalah 10. Selanjutnya untuk mencari h itu x atas dikurang x bawah dibagi n. Kita dapatkan hasilnya itu kan 0,1. Oke. Itu P sama dengan XB. P sama dengan batas bawah. Di sini fx1 itulah fx1 itu sama dengan fxb dan fx2 itu sama dengan fxa. Jika fx1 dikali fx2 lebih kecil dari 0, maka yang keluar itu akar x tidak dapat ditemukan. Maksudnya, jika batas atas dikali batas bawah itu lebih besar daripada 0, itu akar x tidak dapat ditemukan. Oke, lanjut. Cout ini x, ini t ini untuk tab spasi ke samping, dan fx. Untuk for, di sini for integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil sama dengan n. Setelah itu fx1 nya sama dengan fp, fx2 nya sama dengan fp ditambah h. Cout p fx1 jika fx1 dikali fx2 lebih kecil sama dengan 0. Cout nanti kita coba kita run, nanti akarnya itu apakah sama yang kayak di PPT kawan saya jelasin tadi. Coba kita run. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0, untuk iterasinya itu 10. Nah, sini kita lihat, coba kita bandingkan dengan yang di PPT. Batas atasnya 1, oke, batas bawahnya 0. Input banyak iterasinya itu ada 10. X, di sini kita lihat X 0, 0,1, 0,2 seterusnya sampai 1. Oke, sama. Selanjutnya di fx itu 1, 0,301 sampai min negatif 5. Oke, sama. Akar x letaknya di antara 0,1 dan 0,2. 0,1 ini di antara 0,1 dan 0,2. Oke, sama. Bisa dilihat untuk programnya sesuai seperti yang di PPT. Oke, sekian mungkin dari saya. Selanjutnya untuk metode biseksi bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode biseksi. Metode biseksi juga dikenal sebagai metode bagi dua atau metode pemisahan dua. Adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk menukar akar dari sebuah persamaan non-linear.
Metode ini mempersempit celah dengan mengambil rata-rata interval positif dan negatif. Dengan bekerja berdasarkan prinsip pemisahan interval, di mana secara iteratif mempersempit interval yang mengandung akar hingga interval tersebut cukup kecil. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari metode biseksi. Tadi teman saya sudah menjelaskan nih definisi dari metode biseksi. Langsung saja masuk ke dalam soalnya. Nah, semisal kita mempunyai soal, sebentar, kita buat pointer option dulu biar teman-teman melihat dengan seksama. Nah, semisal kita punya soal nih, di mana fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 1 dengan epsilon 0,002. Dari soal tersebut kita akan mencari akar persamaannya dengan cara algoritma metode biseksi. Caranya sebagai berikut. Pertama, definisikan persamaan fx. Nah, fx tadi kan sudah didapatkan dari nilai soal kan. Di mana fx itu x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 1. Selanjutnya tentukan selang A dan B. Selang A itu adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Jadi A dan B itu kita dapatkan secara acak. Saya mengambil nilai batas bawahnya 2,5 dan batas atasnya 2,6. Selanjutnya, tentukan titik tengah, di mana C sama dengan A tambah B dibagi 2. Jadi, C itu adalah nilai dari titik tengah, didapatkan dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Tadi kan batas bawahnya 2,5 dan batas atasnya 2,6. Jadi, atas ditambah bawah ditambah atas dibagi 2 sehingga didapatkan nilai tengahnya adalah 2,55. Selanjutnya, jika FA dikali FC lebih kecil daripada 0, maka nilai B sama dengan C. Sebelum ke dalam tahapan keempat, kita cari dulu nih nilai FA, FB, dan FC. Bagaimana caranya? Caranya itu kan tadi kita sudah dapatkan soal fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 1. Jadi nilai x ini kita implementasikan dari nilai A yang ini. Nah, misalnya nih, x A pangkat 3 jadi 2,5 pangkat 3 karena kan x-nya itu diubah jadi nilai A yang di sini kan. Jadi 2,5 pangkat 3 dikurang 7 dikali 2,5 ditambah 1 sehingga didapatkan FA-nya itu negatif 0,875. FB-nya juga seperti itu. Tadi FB-nya berapa? FB-nya kan nilai B-nya kan 2,6. Jadi 2,6 dipangkat 3 dikurang 7 dikali 2,6 ditambah 1 sehingga FB-nya didapatkan 0,376. Dengan cara yang sama juga dihasilkan FC-nya. FC-nya berapa? FC-nya negatif 0,26. Terus katanya, jika FA dikali FC lebih kecil daripada 0, maka nilai B adalah C. Jika FA dikali FC lebih besar daripada 0, maka nilai A sama dengan C. Jika bila FA dan FC sama dengan 0, maka akar persamaannya adalah C. Maksud di sini kita kalikan nih FA dikali FC. FA-nya tadi berapa? Negatif 0,875. Sedangkan FC-nya negatif 0,268. Kita kalikan didapatkan 0,235. Nah, 0,235 ini kan lebih besar daripada 0 ya. Kan kalau lebih kecil itu negatif, lebih besar itu adalah positif. Kita dapatkan 0,235. Yang berarti itu nilainya positif. Apa katanya? Kalau nilainya lebih besar daripada 0, jika FA kali FC lebih besar daripada 0, maka nilai A adalah C. Jadi nilai A selanjutnya itu didapatkan dari nilai C sebelumnya. Tadi kan nilai C-nya 2,55. Jadi kita dapatkan A yang baru itu nilainya 2,55. Nilai B-nya tetap saja itu kayak 2,6.
Nah, nilai C yang baru itu didapatkan dari A ditambah B dibagi 2. Jadi dapat C baru nih 2,575. Yang iterasi kedua kita dapatkan, tadi ini negatif ya, negatif 0,013. Kan katanya kalau negatif itu nilai B-nya sama dengan C. Maka B selanjutnya itu didapatkan dari C sebelumnya 2,575 menjadi B ke iterasi ketiga ini adalah 2,575. Muncul nih pertanyaan, sampai kapan kita melakukan persamaan tersebut kan? Sampai nilai B dikurang A lebih kecil daripada epsilon. Nah, tadi kan epsilonnya sudah kita dapatkan dari soal. Soalnya berapa tadi epsilonnya? 0,002. Jadi saat B dikurang A itu lebih kecil daripada 0,02, maka nilai C terakhir adalah estimasi dari akar persamaan. Nilai C ini adalah akar persamaannya. Nah, kita dapat nih yang lebih kecil daripada 0,02 itu ada di iterasi ke-7, di mana nilainya itu 0,001. Kan iterasi ke-6 masih 0,003 ya, masih lebih besar daripada 0,002. Sehingga 0,01 ini kan udah lebih kecil daripada 0,002. Jadi nilai akar persamaan dari soal tersebut adalah 2,571 didapatkan dari nilai C terakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakri Al-Fatihah dengan NIM 2017. Kita menjelaskan cara mencari persamaan fungsi X atau mencari persamaan fungsi menggunakan metode biseksi. Di sini kami menggunakan program Python. Sebelumnya kita buat dulu sebuah file dengan nama biseksi.py sebagai extension dari Python. Kemudian kita lakukan import library ke Python-nya, kita import numpy, kemudian import matplotlib-nya. Kemudian kita deklarasikan persamaannya di sini. Persamaan input masukkan persamaan fungsi yang nanti akan kita masukkan mau persamaan yang seperti apa yang ingin kita cari. Kemudian deklarasi untuk variabel A tipe data yang float untuk memasukkan nilai A. Nilai A ini adalah nilai batas atas. Kemudian B-nya kita deklarasikan variabel B dengan tipe data float untuk mencari atau untuk memasukkan nilai batas bawah. Kemudian kita deklarasikan epsilonnya yaitu sama dengan 2E. E ini sama dengan 10 pangkat ya dipangkatkan 10. Jadi 2E pangkat 2E dikurangi 3 artinya 2 pangkat 10 dikali negatif 3. Kemudian baru kita cetak akar persamaannya. Nah, di sini dideklarasikan def C-nya, def fungsi C-nya. Kemudian jika ini ada misalnya jika FA dikali FB lebih dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar, berarti akarnya tidak ada. Selain itu, berarti kalau dia lebih atau kurang dari 0, maka akan tampil untuk yang iterasi A, iterasi B, iterasi C, iterasi FA, iterasi FB, dan iterasi C. Yang mana C-nya itu adalah A ditambah B dibagi dengan 2. Kemudian C itu adalah nilai tengah. Kemudian jika absolut FC kurang dari 9 epsilon, maka proses berhenti. Kalau dia selain ini, maka FA dikali FC kurang dari 9 0, maka akan tampil B sama C. Selain itu juga, maka A yang C. Lalu kita print akar persamaannya untuk yang A dan yang B. Langsung saja kita jalankan program ini. Di sini ada kita masukkan
persamaan fungsi X-nya. Persamaan fungsi yang ingin kita lakukan adalah X ya, atau kita di sini menggunakan variabel C ya. C itu adalah pengganti dari X. C dipangkatkan 3, kemudian dikurangi 7, pangkatkan C tambah 1. Masukkan nilai batas atasnya yaitu 2,5, batas bawahnya 2,6. Nah, ini dia. Ini sudah tampil grafiknya, yang mana ini dia tadi batas bawahnya 2,5, batas atasnya 2,6. Karena proses biseksi ini disebut juga dengan bagi 2, maka cara mencarinya adalah 2,5 dengan 2,6 dicari mana nilai tengah. Nilai tengahnya misalnya ada di 2,626 atau 2, berarti di sini ya, antara 2,5 dengan 2,6 berarti di sini. Kemudian sekiranya di sini nilai tengahnya, nah dari 2,56 dibagi lagi dengan 2,6. Jadi nilai tengahnya di mana? Misalnya di 2,54. Kemudian karena sudah dapat nilai tengahnya, nilai tengah ini dibagi lagi dengan 2,6 untuk menjadi nilai tengah di mana. Terus proses iterasi terus berlanjut hingga dapat nilai persamaan X yang mendekati dengan 2,6. Itu disebut dengan metode biseksi atau metode belah 2. Nah, dari persamaan tadi didapati bahwa akar persamaannya adalah 2,57 dan 2,571. Berarti di sini. Nah, ini adalah akar persamaan dari fungsi C pangkat 3 dikurangi 7 dikali C tambah 1. 7C tambah 1. Nah, ini dia. Untuk mencari persamaan X akan metode biseksi. Terima kasih. Baik, setelah teman-teman saya menjelaskan tentang penjelasan metode tabel dan metode biseksi dan cara-cara penyelesaiannya, maka ada beberapa pertanyaan nih yang timbul dari beberapa kelompok. Yaitu yang pertama, apa perbedaan metode tabel dan metode biseksi? Yang kedua, apa kelemahan metode tabel? Dan yang ketiga, mengapa metode biseksi lebih stabil daripada metode tabel? Nah, untuk pertanyaan nomor 1, apa sih perbedaan metode tabel dan metode biseksi? Nah, seperti yang kita ketahui nih, metode tabel dan metode biseksi itu sama-sama mencari akar persamaan non-linier. Nah, untuk mencari perbedaan antara metode tabel dan metode biseksi itu bisa kita lihat dari metode pencarian algoritma dari masing-masing metode. Nah, di situ memiliki perbedaan untuk mencari algoritma persamaan metode tabel dan metode biseksi. Untuk lebih singkatnya, metode tabel menggunakan tabel nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara metode biseksi melakukan pencarian akar dengan membagi interval pencarian berdasarkan tanda fungsi. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apa sih kelemahan metode tabel? Nah, untuk kelemahan metode tabel tersendiri yaitu kurang efisien karena memerlukan perhitungan yang banyak titik untuk menentukan akar, hanya memberikan perkiraan kasar dan seringkali tidak akurat. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, mengapa metode biseksi lebih stabil daripada metode tabel? Nah, metode biseksi lebih stabil daripada metode tabel dikarenakan dalam konteks pencarian akar fungsi dan juga algoritma metode biseksi lebih relatif sederhana dan mudah dimengerti. Nah, untuk selanjutnya dari banyaknya penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, maka selanjutnya kesimpulannya akan disampaikan oleh teman saya. Dari banyaknya penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok saya, maka dapat diambil kesimpulan dari metode tabel dan metode biseksi ini. Metode tabel adalah pendekatan yang sederhana dalam metode numerik yang digunakan untuk mencari nilai-nilai tertentu dari suatu fungsi atau data yang telah diketahui. Metode ini sangat mudah digunakan dan memberikan hasil yang
cepat tanpa memerlukan perhitungan rumit. Namun, metode tabel memiliki keterbatasan karena efektif hanya untuk sejumlah data yang terbatas. Selain itu, ketergantungan pada interpolasi dan ekstrapolasi dapat mengurangi akurasi hal yang diperoleh. Nah, sedangkan metode biseksi adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk menemukan akar dari suatu persamaan nonlinier. Metode ini bekerja dengan prinsip pemisahan interval, di mana interval yang mengandung akar dibagi dua secara iteratif sampai interval tersebut cukup kecil. Keunggulan utama dari metode biseksi adalah kendalanya dan kemampuannya untuk memastikan konvergensi, asalkan fungsi tersebut kontinu dan memiliki tanda-tanda yang berlawanan pada dua ujung interval awal. Namun, metode ini bisa memakan waktu karena memerlukan banyak iterasi untuk mencapai hasil dengan tingkat presisi yang tinggi. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.